Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Sherly dengan NIM 2520056, program studi PGSD kelas 1B semester 1. Pada video ini saya akan membahas studi kasus 1 tentang kerja kolaboratif daring, fenomena pre-reader, dan kelelahan digital. Alasan saya memilih topik ini karena kerja kelompok secara daring telah menjadi praktik umum dalam perkuliahan dan sekolah, terutama sejak meningkatnya penggunaan teknologi pembelajaran. Namun, dalam pelaksanaannya sering muncul berbagai permasalahan yang berdampak pada keadilan kerja kelompok dan kesehatan mental peserta didik. Dalam pembelajaran daring, kerja kelompok banyak dilakukan melalui media digital seperti Google Docs, WhatsApp Group, serta Zoom atau Google Meet. Media ini memungkinkan peserta didik untuk berkolaborasi tanpa harus bertemu secara langsung. Namun, pada praktiknya sering muncul fenomena anggota kelompok yang pasif atau pre-reader, yaitu individu yang tidak berkontribusi secara aktif tetapi tetap mendapatkan hasil atau nilai kelompok. Selain itu, komunikasi berbasis teks melalui grup chat sering menimbulkan kesalahpahaman karena tidak adanya bahasa tubuh dan intonasi suara. Koordinasi yang dilakukan secara terus-menerus melalui berbagai platform digital juga menyebabkan kelelahan mental atau digital burnout yang ditandai dengan stres, kelelahan emosional, dan menurunnya motivasi belajar. Kerja kolaboratif daring sering tidak adil secara peran karena kurangnya pembagian tugas yang jelas serta lemahnya kontrol terhadap kontribusi individu. Dalam kerja kelompok daring, perbedaan tingkat tanggung jawab sering tidak terlihat secara langsung. Berdasarkan teori komputer supported cooperative work, teknologi berfungsi sebagai alat pendukung kerjasama, namun tidak dapat menggantikan peran manusia dalam membangun komunikasi dan koordinasi yang efektif. CSCW menekankan bahwa keberhasilan kerja tim daring ditentukan oleh keseimbangan antara komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi. Apabila salah satu unsur tersebut tidak berjalan dengan baik, maka kerja tim akan mengalami kegagalan seperti munculnya pre-reader dan konflik antar anggota. Dari sisi psikologis, komunikasi digital yang dilakukan secara intens dapat memengaruhi relasi interpersonal karena minimnya interaksi tatap muka dapat menurunkan empati, meningkatkan kesalahpahaman, serta memperbesar resiko stres dan kelelahan mental. Dampak dari fenomena ini dirasakan baik secara individu maupun dalam dunia pendidikan. Individu yang aktif dapat merasa terbebani dan tidak dihargai, sementara anggota pasif tidak mengembangkan kemampuan kerja sama dan tanggung jawab. Solusi yang realistis untuk diterapkan di dunia pendidikan antara lain adalah pembagian peran yang jelas sejak awal, penerapan penilaian individu dalam kelompok, serta pengelolaan komunikasi digital agar tidak berlebihan. Sebagai calon guru, sikap yang seharusnya diambil adalah menjadi fasilitator yang adil, membimbing peserta didik untuk bertanggung jawab, serta menanamkan nilai etika digital, kerjasama, dan empati dalam pembelajaran daring. Sebagai kesimpulan, kerja kolaboratif daring memiliki
manfaat besar dalam dunia pendidikan, namun juga memiliki tantangan berupa pre-leader, konflik komunikasi, dan kelelahan digital. Dengan pengelolaan yang tepat, pemahaman teori CSCW, serta peran guru yang profesional, kerja kelompok daring dapat menjadi sarana pembelajaran yang efektif dan bermakna. Sekian video dari saya, Om Santi, Om Sahid.